Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berterima kasih kepada semua sahabat yang telah menonton channel YouTube saya. Saya berharap hari demi hari kita dicerdaskan, dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada pro dan kontra, it's okay. Silakan sampaikan argumentasimu, mari kita diskusi agar kita bisa menemukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Baik, sahabatku yang terkasih, di topik kali ini saya ingin membahas bagaimana banyak kesaksian orang-orang murtadin lah, yang ngaku pendeta lah, dia melihat Yesus, bertobat, katanya percaya Yesus, jalan-jalan ke Mekah lah, kemudian dia lihat salib, dia lihat wajah Yesus, kemudian bertobat jadi Kristen. Nah, apakah hal seperti ini bisa membuat orang sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, iman yang menyelamatkan? Apakah seorang lihat patung kemudian bergerak, lalu dia masuk Kristen? Apakah iman seperti ini bisa menyelamatkan? Apakah benar itu patung Yesus? Nah, hal demikianlah yang akan saya bahas di video kali ini. Saya tidak meragukan mungkin motivasi mereka, tetapi saya mau katakan bahwa iman yang benar bukan demikian. Nah, sebelumnya mari kita lihat video ini. Belakang foto saya ini foto kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu. Karena saya murtad sudah 10 tahun. Banyak orang yang tidak menemukan jawabannya kenapa Nelinda murtad. Banyak sekali yang bertanya, dan hari ini aku bikin videonya biar kalian tahu kenapa saya murtad. Karena mereka tahu bahwa aku orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Aku bukan orang yang percaya pada Yesus Kristus. Aku seorang muslim yang taat, sholat 5 waktu, tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Saya orang yang rajin puasa Senin Kamis, dan saya rajin berwirid. Sehingga banyak orang yang tidak percaya, kok bisa Nelinda kok murtad? Tapi tiba-tiba ada suara yang bisikin di hati saya, orang berdoa kok kamu menteleng. Saya ada rasa malu, terus saya merem aja. Tapi bukan berarti saya ikut mereka berdoa, tidak. Ketika saya merem itu saya merasakan ada juga orang menumpangkan tangan di kepala saya. Saya pikir, Ibu Dokter Lisa atau Dokter Irawan ngapain? Kenapa nggak minta didoain? Kenapa mereka doain aku pikir gitu. Ngapain sih orang Kristen nih? Aku pikir gitu. Terus aku coba micingkan mata saya untuk melihat kakinya. Bisa terlihat kakinya Dokter Lisa atau Dokter Irawan. Saya micingkan mata saya dan saya melihat jubah putih yang bersilau. Ini masih berpikir saya begini, jin siapa sih yang siang bolong ini kok masih ada jin kayak begini gitu. Siapa sih? Penasaran saya, dan saya mengangkat wajah saya untuk melihat, dan benar-benar saya buka mata saya. Saya mau lihat wajahnya dengan jelas. Jadi saya tidak micingkan mata lagi, saya langsung melihat gitu. Dan saat saya melihat dia, di saat itulah saya lemas, badannya seperti tidak bertulang, dan saya terjatuh dari sofa. Saya tersungkur dan yang saya lihat adalah Yesus Kristus. Oke, sahabatku yang terkasih, di kesaksian ibu ini dia mengatakan bahwa dulunya dia adalah seorang yang ketat, taat, beragama, semua rukun-rukun Islam mungkin dia lakukan, tapi satu ketika dia terbaring sakit di rumah sakit. Kemudian ada sebuah keajaiban, katanya mujizat, dia melihat seorang sosok jubah putih. Kemudian dia melihat ke kakinya, dan dia coba membuka mata dan melihat wajah, ternyata jubah putih besar, dan dia membalikkan, dan dia langsung lemas. Dan saat itulah dia tahu bahwa itu katanya Yesus. Nah, sahabatku yang terkasih, ini menjadi satu pertanyaan, dari mana dia tahu bahwa itu Yesus? Orang kalau pakai jubah putih, biasa pun dokter pakai jubah putih kan sampai ke kaki begitu. Apakah dia dalam kondisi memang orang kalau sakit itu biasa itu kan ada sebuah ini antara sadar tidak sadar, sadar tidak sadar seperti itu,
atau bagaimana, atau halusinasi. Langsung dia bisa klaim bahwa itu Yesus. Nah, dari mana? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Terlalu banyak orang yang mengklaim bahwa itu yang dia lihat itu Yesus, kemudian pindah agama. Nah, iman seperti apa? Ya, yang seperti ini. Kalau kita lihat, ya, banyak orang bilang Kisah Rasul pasal 9. Saulus melihat Yesus, katanya kan. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu kan, ya, Saulus bertemu Yesus, akhirnya bertobat. Jadi banyak orang juga mau bertobat, katanya, ya karena dia melihat Yesus, tampakkan diri sama saya Yesus, maka saya bertobat. Ya, seperti itulah kira-kira. Sebenarnya kalau kita lihat, ya, dalam perjalanannya, kisah ini Saulus ini, Kisah Rasul 9 ayat 3 dan seterusnya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya, kan? Jawab Yesus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ada pertanyaan dari Saulus. Dia bukan langsung tidak sadarkan diri, tapi siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, ada sebuah klaim, ya, sebuah pernyataan dari Yesus yang menampakkan diri kepada Saulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, jadi banyak orang melihat jubah putih, penglihatan apa segala macam. Pernah ada nggak dekat akulah Yesus? Kan tidak juga. Tidak ada. Ya, itu pertama. Kita lihat ada perbedaan di sini. Apakah kalau kita melihat hanya jubah putih terang, itulah lalu Yesus? Nah, jangan langsung kita simpulkan demikian. Ya. Pertama, kita harus tahu dulu, ya, siapa ya di dalam Alkitab yang ada menjelaskan tentang wajah Yesus. Coba, bagaimana kita bisa tahu wajah Yesus? Langsung kita bisa klaim itu adalah Yesus. Karena, ya, hari ini beredar banyak sekali foto-foto Yesus yang rambut gondrong, janggut, segala macam, rambut pirang. Nah, itu adalah sebenarnya bukan wajah Yesus. Itu hasil imajinasi dari para pelukis yang untuk mencoba melukis wajah Yesus. Tidak ada yang satu pun tahu mengenai wajah Yesus. Ya. Orang Asia menggambar Yesus matanya agak sipit, rambutnya cepat. Orang Eropa gambar wajah Yesus rambutnya agak gondrong, panjang. Padahal dalam 1 Korintus pasal ke-14 itu dikatakan bahwa kehinaan bagi laki-laki berambut gondrong, berambut panjang. Nah, apakah lalu Yesus berambut panjang gondrong seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Wajah Yesus tidak ada yang tahu. Hanya ada memberikan sebuah penjelasan sedikit di dalam kitab Yesaya mengenai wajah Yesus. Ya. Saya kasih Anda lihat di dalam Yesaya 53 ayat 2. Ini bunyinya begini. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini ada sekilas nubuatan kitab Yesaya mengenai wajah Yesus. Ia tidak tampan, ya, dia tumbuh, ya. Semaraknya pun tidak sehingga kita memandang dan menginginkannya. Jadi wajah Yesus itu tidak membuat orang tertarik secara fisik, ya, ingin mencintainya secara fisik. Nah, artinya wajah nggak tampan, bukan seperti selebriti apa siapa begitu yang tampan, Brad Pitt atau apa. Tapi ini firman Tuhan. Jadi tidak ada perempuan, ya, yang naksir, jatuh cinta samanya, ingin hidup dengan dia secara kedagingan begitu. Nah, makanya ini sekaligus juga, ya, menjawab banyak orang yang berkata bahwa Yesus menikah, kawin sama Maria Magdalena dan seterusnya. Nah, saya lebih baik percaya firman Tuhan daripada percaya asumsi dan imajinasi dari banyak orang. Kemudian kalau kita baca di dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal yang ke-24 ada sebuah peringatan juga. Ada sebuah peringatan di ayat yang ke-24, ya, yang diingatkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang akhir zaman. Dia berkata bahwa, ya, pada waktu itu
Jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, Anda lihat di sini, ini peringatan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi Yesus memperingatkan, di akhir zaman banyak orang yang ngaku Mesias, ngaku Yesus, menampakkan diri. Di mana mereka menampakkan diri? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, outdoor, padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, indoor, di kamar, jangan kamu percaya. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, penampakan Yesus di, jangan pergi ke situ. Outdoor di padang gurun, indoor di kamar, di bilik, jangan percaya. Ya. Mesias palsu muncul menampakkan diri. Nah, kemudian Tuhan berkata juga, bagaimana cara kedatangannya? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan manusia. Jadi cahaya yang besar dilihat oleh banyak orang, bukan diam-diam dia datang ke satu orang ini, diam-diam datang ke satu orang ini, tapi dia datang dengan cara seperti kilat memancar dari timur dan ke barat, dilihat oleh banyak orang. Gitu. Nah, penampakan hari ini yang mengklaim Yesus itu kan menjadi satu pertanyaan. Dari mana tahu dia klaim itu Yesus? Dari mana tahu dia wajah Yesus? Apakah Yesus itu wajah seperti kalender? Bukan. Kemudian Yesus memperingatkan, ya, bahwa banyak Mesias palsu yang muncul. Nah, mengapa masih banyak orang percaya? Gitu. Kalau kita lihat lagi, misalnya ya, 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal yang ke-11, biar kita bisa ini tambah mengerti firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi begini, konsep banyak orang berpikir bahwa iblis itu hitam, legam, jelek, kayak Dracula. Nah, ini salah. Iblis itu malaikat terang yang memancarkan cahaya juga. Jadi iblis, ya, dia bisa nampakkan diri terang, bercahaya, berkilauan, pakai jubah putih, ya bisa. Dan yang ngaku Mesias supaya orang percaya kepadanya. Nah, mengapa? Ya, supaya orang percaya kepadanya. Begini, iman itu, ya, harus dihasilkan sebenarnya adalah dengan pendengaran firman Tuhan, tidak bisa dengan penampakan. Apa jadinya orang melihat Yesus kemudian bertobat? Tobat dari apa dia? Dia ngerti firman Tuhan enggak? Enggak. Lalu dia masuk Kristen. Nah, di dalam Kristen inilah akhirnya dia menggerogoti Kristen dari dalam. Akhirnya dasar-dasar iman kekristenan dihancurkan. Orang lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat spiritual, mistik, supranatural, ya, hal-hal ajaib seperti itu, dibanding dia mau baca Alkitab. Dia mau menyelidiki Alkitab. Dia menjadikan pengalaman hidup sebagai standar kebenaran, bukan lagi menjadikan Alkitab sebagai standar kebenaran. Saya mau kasih tahu begini. Setelah Alkitab selesai diwahyukan, Wahyu pasal 22 ayat 21, jangan ditambah, jangan dikurang, maka proses pewahyuan, ya, stop. Wahyu tidak diturunkan lagi, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah kitab Wahyu tahun 95 selesai ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Maka Alkitab menjadi satu-satu standar kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang membacanya, yang menyelidikinya akan menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Oleh sebab itu kita harus pergi memberitakan firman Kristus. Bagaimana mereka bisa berseru kepada dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa percaya kepada dia jika tidak ada yang memberitakannya juga? Bagaimana mereka bisa pergi beritanya jika tidak ada yang diutus? Nah, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik di dalam Roma pasal 10 itu. Jadi iman itu timbul pendengar firman Kristus, bukan karena lihat Yesus.
Itu iman yang benar. Ketika kita baca Alkitab bahwa di Alkitab dikatakan bahwa manusia berdosa, tidak ada jalan lain untuk dapatkan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Nah, Roma 3 misalnya, Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 18 dengan jelas gitu. Ya. Barulah seseorang itu bisa percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh. Nah, kalau dia baca firman Tuhan, baru bisa diselamatkan. Dia mendengar firman, baru bisa diselamatkan. Begini, lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya yang bagaimana? Bukan percaya lihat wajah Yesus dapat penampakan itu, tapi dia percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Percaya mengaku dosa, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak bisa hidup suci, saya butuh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah dihukumkan di kayu salib menggantikan dosa saya, dan saya sekarang hidup menggantikan-Mu. Saya minta ampun, saya serahkan semua dosa saya kepadamu. Makanya di ayat ke-18 ini dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Barang siapa bertobat dan percaya, diampuni akan dosa-dosanya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, mengenai penampakan, ya, iblis di akhir zaman ini muncul dengan penampakan-penampakan untuk menyesatkan banyak orang, sehingga orang Kristen, orang yang non-Islam atau yang Kristen mengarahkan pada pandangannya pada penampakan seperti itu, menghancurkan dasar Alkitab, penambahan wahyu. Makanya setelah tahun 95 banyak orang yang ngaku nabi, melihat Yesus, ya. Kita tidak percaya. Ada yang ngaku nabi itu ya, tahun 500-an dapat firman dari Gua Hira apa segala macam. Kita bukan, itu nabi palsu. Jadi setelah Alkitab selesai ditulis, pewahyuan stop, nabi stop, rasul stop, tidak ada lagi penambahan wahyu. Tidak ada lagi pengangkatan nabi baru. Nah, itulah dijelaskan oleh Yesus dalam Matius pasal 7 itu. Pada akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu yang berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Jadi hal seperti ini harus dipahami. Ya. Akhirnya nanti banyak orang dari Muslim bertobat masuk Kristen. Wah, happy semua orang Kristen. Di dalam kekristenan dia menghancurkan. Akhirnya dalam kekristenan dia tidak faham Alkitab sungguh-sungguh. Dia ajak juga sholat sampai sehari 3 kali lah, ngadap timur lah, pakai segala pernak-pernik. Karena dia membawa Kristen ke Islam-Islaman akhirnya. Ini bahaya. Coba kita dengarkan lagi. Wajahnya seperti yang saya kenal waktu saya kecil dulu. Wajah itu tidak asing buat saya. Dan orang inilah yang datangin saya 4 tahun sebelum hari itu. 4 tahun berturut-turut dia selalu datang di pintu saya. Tapi saya selalu reject. Karena saya pikir itu kan hanya mimpi, itu kan bunga tidur. Dan saya tidak mempercayai itu. Jadi saya ketemu dengan orang yang selama ini saya cari, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itu tadi ya kesaksiannya yang dari Muslim masuk Kristen. Oke. Nah, ini ada video lagi. Ini orang juga Kristen nih, jadi pastor katanya perempuan. Ya. Juga kesaksian yang sama. Ya. Coba kita dengarkan. Oh, wow. Maksudnya percobaan itu apa yang dalam penglihatan itu apa yang? Jadi percobaannya seperti ini Pak. Pada waktu saya benar-benar itu terkapar ya. Kemudian ada seseorang, ini saya singkat ya Pak ya, nanti bisa baca di buku saya. Saya terkapar dan saya diangkat dia, lalu saya ada di sebuah gedung yang mewah sekali, yang wow. Gak pernah dibandingkan dengan ada gedung ini, bukan pasti pernah ke betul Pak, saya pernah ke Prancis. Iya, saya pernah ya itu ke rumah seseorang, atau saya pernah ke
Pittsburgh kalau nggak salah, di situ juga ada gedung kerajaan itu yang luar biasa, tapi ini benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa, berkilau. Saya jadi seperti orang desa masuk kota. Desit betul. Karena saya bingung, ini lantai kok bagusnya kayak begini, temboknya kok bagusnya seperti ini. Jadi saya benar-benar bahasa Prancisnya plonga-plongo, Pak. Oke, jadi kita cukup ya. Di situ video ini juga ya disampaikan katanya yang tadi Muslim itu bilang, oh ini wajah seperti yang waktu saya kecil pernah lihat. Nah berarti kan konsepnya Yesus itu adalah seperti yang di kalender, yang di mana-mana yang dia lihat. Tapi tadi waktu penglihatan dia bilang dia tidak lihat wajahnya, dia langsung rubah, hanya jubah putih saja. Ini menjadi pertanyaan, bagaimana ini, kan? Lalu dia bilang tadi wajahnya seperti yang saya pernah lihat waktu masih kecil, tidak asing lagi. Ini diragukan ini, saya bilang. Nah kemudian ya ibu ini juga bilang, wah dia dibawa ke surga, jalannya bagus seperti di Prancis, istana mana lebih bagus segala macam. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan ya, banyak hari ini yang ngaku-ngaku seperti itu, bahkan ada ngaku dirinya Yesus Mesias lagi juga ya. Di dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ya, Anda lihat di sini bagaimana ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, kemudian murid-muridnya menatap dia ke langit. Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Malaikat maksudnya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Yesus Kristus akan datang dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik, pelan-pelan naik. Jadi dia pelan-pelan turun, dilihat seperti kilat memancar di timur ke barat oleh banyak orang. Nah ini firman Tuhan. Saya lebih baik ikut firman Tuhan daripada ikut kesaksian omong kosong ya, yang bisa dipakai iblis. Dan memang sudah diingatkan oleh Alkitab juga, iblis menampakkan diri ya, dalam rupa Mesias-Mesias palsu. Lalu orang bertanya, Tuhan kan bisa pakai apa saja, Tuhan kan berkuasa. Yes, Tuhan berkuasa, tetapi Tuhan bekerja sesuai dengan sistemnya, program kerjanya, yaitu Tuhan ingin semua orang baca Alkitab dan menaati firman Tuhan Alkitab sebagai fondasi imannya, bukan seenaknya. Tuhan bisa lakukan apa saja. Jadi, kalau gitu bisa curi harta orang kaya, kasih orang miskin, amburadul. Jadi ada yang konyol lagi memang. Tuhan kan bisa buat apa saja mujizat katanya. Tuhan bisa pakai ludah ke tanah, colek-colek ke tanah, kemudian tempel ke orang buta dan melihat. Oh iya, dia maha kuasa, dia bisa menciptakan manusia dari daging. Masa pendeta hari ini lalu mau menyembuhkan orang buta itu dia ludah ke wajah orang lalu dia oles-oles gitu, wajah orang udah melihat? Ya kan konyol, dia mau seperti Yesus katanya. Yesus bisa menghardik, diamkan angin ribut badai, dia juga mau seperti Yesus, menghardik corona katanya. Ini kan konyol, akhirnya tidak terjadi, mempermalukan nama Kristus. Nah inilah nabi-nabi palsu yang seperti ini. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau kekristenan itu menjadi ikut Alkitab, Alkitabiah. Jangan mensandarkan imanmu kepada pengalaman-pengalaman yang konyol, yang akhir menyesatkan. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, Kristen murni ikutin Alkitab ya. Jangan bawa Kristen kepada standar kebenaran yang tidak benar. Joseph Smith mendirikan Mormon karena dia bilang dia lihat malaikat Moroni. Christian Science, Mary Baker Eddy, dia buat standar Alkitab lagi, buku Christian Science. Banyak orang hari ini telah melakukan itu. Dan saya mau katakan bahwa setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada pewahyuan lagi. Dan Alkitab adalah satu-satunya fondasi dasar iman Kristen yang harus dipatuhi. Bersama saya John Sung, kiranya Anda semua mengerti. Jesus, my Savior.